warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 83/3 Kota Majidin, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 1, tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 24112111263. Hari ini, Senin 19 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berhenti atau beriman kepada hari kiamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Baik. Semangat untuk belajar? Semangat. Ada kan kita atau kawan kita yang tidak hadir hari ini? Iya. Baik, hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Tolong semuanya berdiri. Sebelum pembelajaran, Bapak kita akan melaksanakan ice breaking dulu agar kita bersemangat. Tepuk semangat. Sudah semangat? Sudah. Baik, sebelum kita mulai pada tema kita hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu.
marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak semuanya diharapkan berdiri. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, ada yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu kemarin? Tunjuk tangan yang masih ingat. Yang masih ingat tunjuk tangan. Yang masih ingat semuanya tunjuk tangan. Apa materi kita minggu kemarin? Ya, seperti yang Bapak telah tampilkan di papan tulis ini, yaitu tentang rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar. Ya, jadi yang 1 sampai 4 rukun iman ini telah kita bahas pada minggu kemarin. Hari ini tema kita adalah tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Sebelum kita mengupas tentang rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari kiamat, Bapak akan menayangkan sebentuk klip video yang menceritakan tentang berakhirnya dunia ini, tentang hari kiamat. Mudah-mudahan dengan video ini nanti paling tidak kita sedikit memahami bahwa hari akhir akan terjadi seperti video ini. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Demikian tadi video pendek yang kita lihat tadi, yang kita tonton. Mudah-mudahan dengan video tadi kita bisa mengartikan bahwa dunia berakhir itu seperti video klip tadi. Ya, dunia ini akan hancur. Selanjutnya kita masuk pada tema pelajaran kita hari ini, yaitu tentang ketika kehidupan telah berhenti. Ada yang tahu apa yang dimaksudkan dengan ketika kehidupan telah berhenti? Tidak. Nah, kita sama-sama membaca. Ketika kehidupan telah berhenti, di hari akhir adalah di mana seluruh kehidupan dunia, semua makhluk hidup akan mati dan setelah itu manusia dilakukan untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, jadi kita tahu kan apa yang dimaksudkan dengan ketika kehidupan telah berhenti. Dunia ini akan berhenti, dunia ini akan berakhir. Selanjutnya, kita perhatikan lagi yang berikutnya. Pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir
yang dimaksud dengan hari akhir adalah sama dengan hari kiamat. Itu setelah hari kiamat akan terjadi kehidupan yang kekal. Hari kiamat adalah akhir kehidupan dunia dan kehancuran alam semesta. Itu yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat. Setelah terjadinya berakhirnya alam semesta, kita akan dihadapkan kepada kehidupan yang kekal. Jadi di dunia ini bukan kehidupan yang kekal. Kita hanya sementara di dunia ini. Setelah kehidupan yang dikatakan dengan kehidupan kekal adalah kehidupan setelah mati. Kita dibangkitkan kembali untuk menjalani apapun perbuatan kita di atas dunia ini, baik itu amal kita, baik itu dosa-dosa kita. Kehidupan kekal, manusia menjalani kehidupan akhirat sesuai amal perbuatannya. Nah, di situ kita mengalami kehidupan yang kekal, kehidupan yang sebenarnya. Berarti dunia ini kita hidup sekarang ini bukanlah kehidupan yang kekal sementara. Jadi kapan kehidupan kekal itu? Setelah kita mengalami kematian, setelah dunia ini berakhir. Terus berikutnya ada hari kebangkitan. Apa yang dimaksud dengan hari kebangkitan? Yaitu manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Ya, jelas? Jadi apa tadi? Yang pertama adalah adanya hari kiamat. Setelah itu ada kehidupan kekal. Setelah itu ada kebangkitan. Jelas ya? Jadi ada dua kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama ada kehidupan kita di dunia dan ada kehidupan kita di akhirat. Jadi kita perhatikan slide yang ini. Mendorong perbuatan baik. Mendorong perbuatan baik tujuannya apa? Kita berbuat baik itu apa? Ya, apa? Jauhi perbuatan buruk. Ya. Jadi Bapak jelaskan di sini, mengapa ada di sana mendorong untuk kita berbuat baik. Jadi tujuannya adalah selama kita hidup di dunia ini kita melakukan perbuatan yang baik. Kenapa kita melakukan atau melaksanakan atau mengamalkan perbuatan baik? Tujuannya apa? Untuk masuk surga. Ya. Jadi kita didorong untuk melakukan perbuatan baik sebagaimana tadi video tadi yang Bapak putarkan tadi. Setelah hancurnya dunia ini kan kita mati. Ya, kita diberikan kesempatan berbuat baik itu di dunia. Kalaulah terakhir pas dunia ini berakhir kita melakukan perbuatan baik, tidak ada gunanya lagi. Ya. Jadi yang kedua di sini ada rukun iman. Mengapa ada di sini rukun iman? Karena di sini pelajaran kita tentang hari kiamat. Rukun iman yang ada di rukun iman itu ada tentang pengertian iman kepada hari. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima. Kita masuki pada tema kita hari ini, yaitu tentang ketika kehidupan telah berakhir. Ketika kehidupan telah berakhir atau berhenti, ada yang tahu tidak apa maksud ketika kehidupan telah berhenti? Tidak ada. Jadi ketika kehidupan telah berhenti sama artinya dengan hari akhir atau dunia ini berakhir. Hari akhir adalah saat dimana seluruh kehidupan di dunia berakhir. Pada hari itu semua makhluk hidup akan mati dan alam semesta akan hancur setelah itu. Setelah itu manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Setelah terjadinya hari akhir ini, setelah hari kiamat ini, kita tahu bahwa pengertian hari akhir adalah berhentinya kehidupan dunia ini akan hancur. Setelah hancurnya kehidupan kita ini, setelah meninggalnya kita ini, akan ada lagi peristiwa yang dikatakan atau yang dinamakan hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan kita tuh hidup kembali
setelah kita dimatikan atau diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibangkitkan kembali. Nah, sebelum kejadian itu akan ada tanda-tandanya. Sebelum hari kiamat tadi, sebelum kita dibangkitkan tadi, itu ada tanda-tandanya. Bukan Allah Subhanahu wa taala itu langsung memberikan kita hari kiamat, bukan, tapi ada tanda-tandanya agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan kepada kita semua bahwa akan datangnya hari kiamat. Nah, tanda-tandanya hari kiamat akan tiba, ada enggak yang tahu apa tanda-tanda hari kiamat? Yang tahu Bapak mohon tunjuk tangan. Ya, coba si Rafa aja dulu. Apa tanda-tanda hari kiamat, Rafa? Satu saja. Munculnya Dajjal. Bagus. Ada lagi yang tahu? Ya, coba Humaira. Terjadinya bencana alam. Terjadinya bencana alam. Bagus. Jadi itu adalah beberapa tanda hari kiamat. Banyak lagi tanda-tanda hari kiamat. Ya, bukan satu saja. Bukannya munculnya Dajjal, bukannya banyak bencana. Itu sebagian. Dan banyak lagi tanda-tanda hari kiamat. Nah, hari ini kita belajar apa saja tanda-tanda hari kiamat tersebut. Perhatikan di sini. Tanda-tanda hari kiamat dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Ada tanda kiamat kecil, ada juga tanda kiamat besar. Jadi yang disebutkan tadi si Rafa dan Humaira bisa jadi masuk dalam kategori kiamat besar. Yang dikatakan Humaira, jawaban Humaira tadi bisa jadi kategori kiamat kecil. Nah, kita lihat yang dikatakan si Rafa tadi, tanda kiamat besar apa kiamat kecil. Nah, tanda-tanda kiamat besar atau kita sebut sehari-hari dengan kiamat kubra atau kubra, ya. Jadi, yang pertama adalah kemunculan Imam Mahdi. Yang kedua, munculnya Dajjal, pembawa fitnah terbesar bagi umat manusia. Nah, pernah tidak di dunia ini kita merasa bahwa fitnah itu sudah ada? Ada contohnya gini, tetangga kita ini memfitnah tetangga sebelah. Ya, perempuan ini memfitnah perempuan yang satu. Contoh lagi, kita memfitnah manusia itu mencuri. Ya, itu sudah merupakan tanda hari kiamat itu. Karena ada munculnya Dajjal, nanti Dajjal juga akan memberikan fitnah besar bagi kita semua. Terus yang kedua, turunnya Nabi Isa kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal. Terus yang ketiga, yang keempat adalah keluarnya yang menyebabkan kerukan besar. Terus berikutnya ada matahari terbit dari barat sebagai tanda berakhirnya kesempatan tobat. Terus yang berikutnya lima besar. Nah, terus berikutnya Tiba-tiba keluarnya asap yang menutupi seluruh bumi. terus berikutnya lagi Keluarnya binatang. dari bumi yang berbicara kepada manusia. Nah, terus berikutnya. Kematian dan kehancuran luas di seluruh dunia. Nah, dari tanda-tanda besar ini ada tidak yang dikatakan kawan kita tadi, baik itu Humaira atau Rafa? Ada. Jadi yang disebutkan oleh Humaira dan Rafa itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda akan datangnya kiamat besar. Ya, jadi kita harus tahu perbedaan antara kiamat besar dan kiamat kecil. Nah, sekarang kita coba lihat lagi, apalagi tanda-tanda kiamat kecil. Tadi tanda-tanda kiamat besar. Nah, sekarang tanda-tanda kiamat kecil yaitu bencana alam meningkat seperti banjir dan gempa bumi. Ada kerusakan moral dan akhlak, banyak orang yang meninggalkan agama. Terus yang ketiga, konflik sosial dan peperangan sering terjadi di berbagai tempat. Terus yang keempat, munculnya fitnah dan kebohongan merajalela di masyarakat. Yang kelima, menurunkan kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan dan keadilan. Kiamat kecil ini sudah banyak sekali kita temukan di dunia ini, ya, dalam kehidupan sekarang ini. Sudah banyak tanda-tanda kiamat kecil. Contohnya lagi kematian, itu merupakan tanda kiamat kecil. Kita sudah menempuh kiamat kecil.
Terus berikutnya bencana alam. Sering terjadi bencana alam di Indonesia. Kalian menonton nggak YouTube atau TikTok? Pernah nggak kalian tengok bencana alam di negara lain atau di daerah lain? Pernah. Nah, itu sudah merupakan tanda kiamat kecil. Tuhan telah memberikan kita peringatan. Nah, aku peringatkan engkau melalui bencana-bencana yang aku kirimkan ke atas dunia ini. Jadi kita jangan merasa bahwa kiamat kecil itu hanya karena banjir bandang dan lain sebagainya. Bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kiamat besar akan segera terjadi. Ya, fitnah sudah ada. Ya, ada lagi nanti ini penurunan kepercayaan terhadap nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Contohnya apa? Yang keempat, Bapak kasih contoh yang keempat ini, penurunan kepercayaan terhadap nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Apabila seorang hakim, memberikan pengadilan yang tidak adil, itu sudah merupakan tanda kiamat kecil. Nah, seorang guru mengajarkan muridnya untuk mencuri, itu juga sudah merupakan tanda kiamat kecil. Rusaknya moral kita apa? Yang menyebabkan moral kita rusak? Pengaruh dari IT. Ya, kita sering nonton film yang tidak, itu sudah merusak moral. Kita membuat video TikTok yang perempuan, ya, memakai baju tetapi seperti telanjang, itu sudah merusak moral. Dan kita lanjutkan berikutnya. Sudah tahu dengan tanda-tanda kiamat kecil? Sudah tahu? Ya, kita lanjutkan. Setelah terjadinya hari kiamat tadi, setelah hari kebangkitan itu tadi, setelah tanda-tanda tadi, kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan lagi. Setelah kita dibangkitkan lagi, kita akan mengalami beberapa proses, ya, atau disebut dengan nama-nama lain hari akhir. Yang pertama, kita setelah kita dibangkitkan kembali, kita akan ke, yaitu hari. Nah, setelah hari kiamat itu tadi, setelah kita dimusnahkan atau kita sudah dimatikan atau nyawa kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikumpulkan pada masa. Sudah setelah kita mati, kita dikumpulkan kepada masa. Seterusnya kita kemana lagi? Ada yang tahu? Dari kesini kita kemana lagi? Apa kita ke yaumul hisab, apa kita ke yaumul jasa, apa kita ke yaumul ba'ats, atau kita ke yaumul hisab? Setelah kita dikumpulkan kepada masa, kita dibawa kemana lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada. Baik, setelah kita dikumpulkan kepada masa ini, kita kembali ke yaumul ba'ats, yaitu ya, setelah kita ini nyawa kita dikembalikan lagi untuk mempertanggungjawab. Berikutnya ada materi kita tentang tiupan sangkakala. Bapak sudah jelaskan tadi bahwa akan adanya tanda-tanda hari kiamat tadi, ya. Sudah Bapak kita lihat tadi tanda-tanda hari kiamat. Sebelum terjadinya kiamat itu ada tiupan sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama itu menandakan bahwa semua makhluk mati, alam semesta akan hancur lebur. Terus yang kedua, tiupan kedua, manusia dibangkitkan, dihidupkan kembali dari kubur. Nah, awal dari rangkaian peristiwa pada hari akhir pasti terjadi. Jadi yang pertama, ditiupkan trompet oleh malaikat. Siapa yang tahu nama malaikat yang meniup trompet sangkakala? Humaira. Malaikat Israfil. Apabila tiupan sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil yang pertama, kita semua akan mati. Ya, dunia ini akan hancur lebur.
Setelah dunia hancur lebur, semua kita akan mati. Setelah itu ditiupkan lagi trompet yang kedua atau tiupan sangkakala yang kedua. Itu tandanya sebagai manusia yang mati tadi, kita yang mati tadi akan mengalami kebangkitan hidup kembali. Ya, gunanya apa kita hidup kembali? Yaitu untuk mempertimbangkan atau mengadili atau lagi memberi memberi imbalan pahala dan dosa kita selama di dunia. Ya, jelas semuanya. Tiupan pertama dan kedua tadi jelas kapan dibunyikan dan apa tujuannya. Jelas ya. Yang pertama adalah untuk mematikan atau menghancurkan seluruh dunia ini yang bernyawa itu akan mati apabila tiupan sangkakala yang pertama. Terus ditiupkan lagi yang kedua. Gunanya apa? Tiupan yang kedua yang ditiupkan oleh malaikat tadi Israfil. Untuk membangkitkan kembali kita, untuk mempertanggungjawabkan amal kita selama di dunia. Nah, setelah kita mempertanggungjawabkan amal kita yang di dunia, kita akan mengalami beberapa rentetan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Ya, yang pertama yaitu yaumul ba'ats. Kita akan mengalami masa yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan manusia dari kubur. Pada hari itu atau hari ini seluruh manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Peristiwa ini merupakan awal dari rangkaian hari akhir yang terjadi. Jadi di sini peristiwa kita tadi setelah tiupan sangkakala yang kedua kita dikumpulkan di yaumul ba'ats. Nah, kegunaannya yaumul ba'ats itu adalah untuk dibangkitkan kembali kita di situ. Kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, terus setelah itu apa lagi, Pak? Setelah itu kita ke yaumul masar. Yaumul masar itu kita berkumpul lagi. Nah, yaumul masar, hari berkumpulnya seluruh manusia. Hari agung pengumpulan seluruh manusia di padang mahsyar untuk untuk pengajaran ilahi. Di sini setiap amal dihitung dengan adil tanpa ada yang tersembunyi. Ya, jadi di padang mahsyar ini kita dikumpulkan untuk mempertimbangkan amal kita tadi, mempertimbangkan dosa kita tadi dengan seadil-adilnya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar pasir, itu masuk dalam timbangan tadi. Tidak ada yang tidak tercatat oleh malaikat amal itu tadi, entah itu dosa ataupun amal kita. Nah, momen penuh ketegangan dan harapan ini menegaskan keadilan Allah Subhanahu wa taala, memberikan pahala atau hukuman yang setimpal saat kita berada di dunia. Di sini kita mengharapkannya, kita dipertimbangkan amal kita tadi. Nah, terus berikutnya kita kembali kita lanjutkan perjalanan kita nih, yaitu ke yaumul hisab. Setelah kita dikumpulkan lagi, ini lagi peristiwa yang kita alami, ya, kehidupan yang kekal kita nih. Terus yaitu yang melisap adalah hari perhitungan amal manusia secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini setiap amal baik dan buruk akan ditimbang. Dan dengan seksama untuk apa? Untuk menentukan pahala atau hukuman. Peristiwa ini menegaskan keadilan dan menjadi penting dalam rangkaian hari akhir. Ya, kita lanjutkan lagi setelah kita ke yaumul ini, apalagi yaumul mizan. Ada yang tahu apa itu yaumul mizan ya? Dipertimbangkan. Terus apalagi? Tubuh kita ini menjadi saksi perbuatan kita. Kalau kita mati, mulut kita itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya itu anggota tubuh kita. Kalau tangan kita mencuri, kalau mulut kita kan bohong, ya kan? Kamu mencuri ya, pasti mulut kita berkata tidak. Tapi tangan kita yang melakukan pencurian itu akan berbicara. Kalau kaki kita yang salah, kalau langkah kita yang salah,
langkah kaki kita yang salah, tangan kita yang salah, mereka semua ini akan berbicara. Contohnya, si Aza mencuri di warung misalnya. Mulut Asa bilang, tidak, saya tidak pernah mencuri, tapi kakinya berbicara. Oh, ya pernah Kak, saya pernah berjalan untuk mencuri di warung itu. Ya, terus mata lagi. Mata pernah tidak melihat hal-hal yang buruk atau melihat hal-hal yang baik? Mulut kita tidak pernah, kami tidak pernah menonton hal-hal yang buruk. Tetapi mata kita hari itu akan berbicara bahwa saya pernah menonton ini, saya pernah melihat ini. Ya, saya pernah melihat yang kebaikan-kebaikan ini, saya pernah melihat keburukan-keburukan ini. Jadi yang berikutnya adalah amal baik dan amal buruk akan ditimbang. Terus berikutnya, setelah kita ditimbang, kita akan tahu kita ini arahnya kemana. Kalau amal buruk kita terlalu banyak, arah kita kemana? Neraka. Terus kalau amal baik kita banyak, kita akan ke surga. Kita lanjutkan slide berikutnya, yaitu, nah, kita kembali kita ke neraka atau ke surga. Kalau amal kita banyak atau perbuatan baik kita banyak, kita ke surga atau ke neraka? Kalau amal perbuatan baik kita banyak, surga. ke surga. Kalau kita selalu bully kawan, ke neraka atau ke surga? Neraka. Kalau kita selalu memfitnah kawan, ke neraka atau surga? Ke neraka. Kalau kita melawan orang tua, neraka. Kalau kita melawan kepada guru, Neraka. kalau kita melawan kepada orang yang lebih tua daripada kita, neraka. Kalian bapak tanya, kalian mau masuk surga atau masuk neraka? Surga. Masuk surga. Kalau mau masuk surga berarti kita harus banyak-banyak berbuat baik. Jangan memperbanyak perbuatan buruk. Jangan sering memunjing kawan, jangan sering memfitnah kawan. Kalau kita sering melakukan hal itu, kita akan masuk neraka. Mau kalian masuk neraka? Tidak. Mau kalian masuk surga? Bagaimana cara kita masuk surga? Berbuat baik. Terus apa lagi? Apa lagi, ada yang tahu apa? Bagaimana kita masuk surga selain berbuat baik? Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Kepada siapa lagi? Rasul. Kepada siapa lagi? Malaikat. Kepada siapa lagi? Kitab. Apa lagi? Beriman kepada siapa? Hari kiamat. Terus beriman kepada siapa lagi? Baik dan kadar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk cara kita beriman kepada rukun iman. Kita harus percaya semuanya. Semua rukun iman itu menuntut kita untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat. Percaya kita kepada malaikat yang akan sangkakala. Percaya. Percaya kita kepada Al-Qur'an. Percaya kita kepada Injil. Percaya kita kepada Taurat. Percaya kita kepada Zabur. Kenapa kita harus percaya? Karena 4 ini surat ini atau ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab Allah. Ya? Semua harus percaya kepada semua kitab-kitab Allah, tetapi tidak semua kitab harus kita amalkan. Kenapa? Kita bukan agama non-Islam. Kalau kita Islam, kita harus percaya kepada apa? Kitab apa? Apa namanya? Kitab Al-Quran. Jadi, Bapak setelah pelajaran hari ini percaya kepada hari kiamat ini, kita memberikan metode hari ini, pelajaran kita hari ini membawa kita agar kita lebih berbakti kepada siapa? Orang tua. Ya, percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Dari sekarang kita berusaha untuk tidak masuk neraka. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ada tadi yaumul hisab situ, ya. Harus percaya bahwa yaumul hisab itu ada. Hari berkumpul itu ada, hari kita masuk surga itu ada. Kenapa? Karena di akhirat itu adalah hari yang paling kekal, paling lama. Ya, pernah tidak kalian tahu bahwa ada manusia yang mati selama ribuan tahun? Ada?
Mereka kehidupannya sudah kekal. Kalau kita, hidup kita cuma, misalnya paling Nabi Muhammad saja umur berapa dia meninggal dunia? Umur berapa? Selama kita menempuh dunia ini cuma selama Nabi Muhammad, ada lagi umur Nabi Muhammad, ada lagi kawan kita, ada lagi saudara kita yang umur 17 tahun sudah meninggal. Ya kan? Nah, setelah 17 tahun itu dia akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya. Ada nenek kita yang umurnya mati 80 tahun, berarti dia tidak kekal, tidak selamanya di dunia cuma 80 tahun. Yang kekal di mana? Di akhirat. Ya, mengerti? Mengerti. Jadi hikmah beriman kepada hari akhir kita adalah untuk mendorong kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Ya, selalu berbuat baik, terus meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran kepada siapa? Meningkatkan kesadaran kita terhadap bahwa kiamat itu pasti akan ada, akan datang. Kita tidak tahu kapan, ya, entah besok, entah malam nanti. Kita tidak tahu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi besok, bisa jadi kita keluar dari kelas ini tahu-tahu trompet sangkakala berbunyi. Siap kita belum? Siap tidak siap, kita harus siap. Mau tidak mau, kita harus mau. Jadi mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, berbuat baiklah. Jangan tinggalkan sholat, ya. Jangan lupa berbuat baik. Masalahnya kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kiamat itu datang. Kita masuk lagi tadi yang Bapak bilang, kiamat kecil, kematian. Kita tidak tahu. Itu merupakan tanda kiamat. Kita tidak tahu kapan kita hari kiamat, tidak tahu. Kapan kita mati tahu, kapan kita meninggal tahu. Azab tahu kapan meninggal, tidak tahu. Bapak juga tidak tahu kapan. Ya? Jadi persiapkan diri untuk selalu beriman kepada rukun iman dan semua yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, terus berikutnya yaitu menambah tanggung jawab kita. Ngerti ya maksudnya? Hikmah beriman kepada hari akhir. Apa manfaat kita beriman kepada hari akhir? Yaitu kita selalu didorong untuk berbuat baik, atau kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran bagaimana? Oh ini salah, oh ini betul. Sadarlah dengan hal itu. Jadi kita sadar bahwa hal yang salah itu salah, yang benar itu benar. Terus yang berikutnya adalah menumbuhkan tanggung jawab. Maksudnya menumbuhkan tanggung jawab kita bagaimana? Menumbuhkan tanggung jawab kita bahwa apa yang dilarang oleh Allah tidak boleh kita lakukan. Bertanggung jawablah atas apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kalian apa sebagai seorang murid? Kalian harus bertanggung jawab. Tanggung jawab kalian adalah belajar. Kalau kalian tidak belajar berarti kalian tidak melaksanakan tanggung jawab. Nah, berikutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tanggung jawab kita. Yang pertama adalah belajar yang rajin. Terus yang kedua jujur. Terus yang ketiga adalah agar berbuat baik itu apa? Untuk hari akhirat. Nah, dari gambar yang Bapak tampilkan di papan tulis ini, kalian mengerti tidak apa maksudnya? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti? Ini gambar ini ada yang tahu apa maksudnya? Ini dia nanam pohon apa? Ini tahu tidak apa maksudnya? Tidak. Ini menanam dan menuai. Tahu maksudnya? Tidak. Menanam dan menuai apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kalau hari ini cahaya berbuat baik, akan dituai lagi hasilnya baik. Kalau cahaya hari ini berbuat buruk, berbuat jahat, di akhirat nanti akan ada hasilnya. Ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Apa yang kita lakukan itu lagi balasannya nanti. Balasannya cuma dua, surga dan neraka. Kalau kita selalu sholat, kalau kita selalu berbuat baik, balasannya yang kita tuai adalah surga. Kalau kita selalu membunuh kawan, kalau selalu membuli kawan,
kepada orang tua, apa yang kita tuai? Apa hasilnya? Neraka. Nah, berikutnya ini, kehilangan kepercayaan. Jangan sampai ada orang-orang di sekeliling kita tuh kurang percaya dengan kita. Jelas ya? Tahu hilang kepercayaan. Bisa tahu ngerti maksudnya? Ngerti ya, hilang kepercayaan. Contoh sedikit saja. Contoh saja untuk kehilangan kepercayaan. Kita ke rumah teman, karena teman kita sering kehilangan barang di kamarnya. Kalau kita ke rumahnya, orang tua teman kita selalu bilang gini, itu siapa yang main ke rumah? Misalnya Sapira, hati-hati ya, kamu kan kehilangan waktu Sapira. Itu kurang kepercayaan orang kita. Jadi jangan sampai kepercayaan orang hilang kepada kita. Terus berikutnya, kalian perhatikan lagi yang terakhir, kesimpulan. Kita sudah sampai pada akhir pelajaran kita hari ini tentang hari kiamat, yaitu yang pertama, keyakinan wajib. Wajibnya apa kita? Yang pertama, beriman. pada hari akhir dan dari beriman. Nah, ini kesimpulan kita hari ini, pelajaran yang Bapak jelaskan tadi. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan hari ini yang kita bawa pulang, bahwa beriman kepada hari akhir itu termasuk dari bagian dari rukun iman. Terus selalulah berbuat baik. Ya. Terus yang berikutnya, bertanggung jawab atau penanggung jawab atau bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Terus yang berikutnya ada persiapan. Persiapan kita apa tadi? Selalu sholat, lakukan perbuatan yang. Nah, jadi sebelum Bapak menutup pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tolong ketua kelasnya bagi dulu tugas untuk kelompok. Si Pak Iman bagikan tugasnya. Dari tugas itu, yang pertama, Bapak sambil berbicara karena mengingat waktu Bapak juga tidak ada lagi. Yang pertama, kalian perhatikan catatannya. Yang pertama, membuat drama pendek tentang hari akhir. Jelas? Jadi tugas kalian adalah membuat drama pendek tentang hari akhir. Yang video yang kedua, memerankan sebuah peristiwa saat terjadinya bencana alam. Ada yang paham dan ada yang tidak mengerti dengan soal yang Bapak berikan tadi? Ada yang tidak mengerti atau sudah paham semua? Sudah paham? Sudah. Jadi tugas kalian adalah untuk membuat soal yang telah Bapak berikan, yaitu membuat drama pendek tentang hari kiamat. Dan yang kedua, kalian baca di lembar kerja peserta didik. Sudah lihat yang kedua tadi? Sudah. Aku kok? 3. Baik, sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, ada tidak anak-anak Bapak yang ingin bertanya tentang hari kiamat tadi? Silakan bertepuk tangan untuk yang ingin bertanya tentang pelajaran kita tadi sebelum Bapak keluar. Ya, coba Fadia, pertanyaannya apa ya? Apakah bencana alam termasuk kiamat juga, Pak? Baik, pertanyaan yang cukup bagus sekali dari rekan kita Fadia yang bertanya tentang apakah bencana alam itu termasuk pada hari kiamat, Pak? Ya, jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Ya, jadi pertanyaan Fadia tadi sudah cukup mewakili kita semua bahwa bencana alam itu sudah merupakan tanda hari kiamat. Kita selalu mengalami tanda-tanda hari kiamat: gempa bumi, tanah longsor, banjir. Ya, itu bencana alam. Jadi itu sudah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Mengerti Fadia? Mengerti? Yang lain mengerti? Bahwa bencana alam itu adalah tanda hari kiamat. Terus ada lagi, satu lagi pertanyaan, ada lagi.
Coba tunjuk tangan yang semuanya. Coba Rafa, yang laki-laki lagi. Rafa, pertanyaannya apa Rafa? Ketika dunia sudah kiamat, apa yang terjadi kepada manusia setelah itu, Pak? Nah, setelah hari kiamat, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa setelah hari kiamat apa yang terjadi, kita akan mengalami beberapa rentetan. Pertama kali kita dikumpulkan ke padang mahsyar, padang ini, ya, yaumul mizan. Yang terjadi itu adalah kehidupan yang kekal atau kehidupan yang selama-lamanya. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi setelah hari kiamat itu kita akan mengalami kehidupan yang kekal, yang abadi. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Yang terjadi itu kita masuk neraka apa masuk surga, itu yang terjadi. Kekal kita selama-lamanya di situ. Tidak ada lagi kita kembali ke dunia. Ya, jadi setelah hari akhir yang terjadi adalah kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Ada lagi pertanyaan? Tidak, sudah mengerti semua? Sudah. Jadi mudah-mudahan pelajaran yang Bapak berikan hari ini tentang hari kiamat kita sudah mengerti. Dan tugasnya nanti kalian kumpulkan melalui WA Bapak pribadi berupa video visual. Ya, silakan kalian buat drama mini boleh tentang hari akhir. Nanti ada yang tidak mengerti, Bapak buka lagi sesi pertanyaan di WA grup kita. Ya, untuk sesi pertanyaan kita sudah membuat grup. Jangan di WA pribadi agar kawan-kawan kita yang lain juga tahu bahwa pertanyaan mungkin kawan-kawan kita yang lain juga itu kendalanya. Jadi silakan bertanya di WA grup tentang masalah yang kalian hadapi, tentang pelajaran yang tidak kalian paham, bertanya di WA grup kita. Sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti. Alhamdulillah. Baik, Bapak tutup. Sebelumnya, apabila Bapak ada kesalahan perkataan Bapak mohon maaf. Kita akhiri dulu dengan doa kepada ketua kelas agar dapat memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Pelajaran selesai, berdoa mulai. Sudah. Jadi terima kasih untuk perhatiannya anak-anak semua hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kalian